Welcome to our podcast. Kami mahasiswa magang Universitas Nusa Nipah, Prodi Ilmu Komunikasi, peminatan jurnalistik. Saya Noviva. Saya Feby. Saya Novi. Saya Ayu. Jadi kami akan magang di kantor redaksi Ekora selama 5 bulan ke depan. Dan kami juga ada program podcast judulnya Anak Magang yang akan menemani teman-teman di rumah. Mungkin kami akan, muka-muka kami akan seliweran di layar HP kalian. Dan kami melalui podcast Anak Magang ini, kami semua akan menceritakan semua pengalaman kami, mulai dari awal liputan, belajar menulis, pokoknya semua kegiatan jurnalistik yang sangat-sangat menarik bagi kami. Oke teman-teman, kita ini harus gitu loh, kita harus cerita kenapa kalian nih mau masuk Prodi Ilmu Komunikasi, terus ambil lagi peminatan jurnalistik. Oke. Kenapa? Dari kamu. Kenapa komunikasi dan kenapa harus jurnalistik? Nah, dari saya tuh awalnya saya bingung mau ambil kuliah jurusan apa nih. Jadi kayak, apalagi saya kayak introvert, kayak omong depan orang juga kayak ngangung-ngangung, kayak untuk redaksi bahasanya tuh kayak kurang toh. Jadi saya kuliah lah, kebetulan di Unipa ada Prodi Ilmu Komunikasi, jadi saya masuk Ilmu Komunikasi. Nah, terus di Prodi Ilmu Komunikasi itu pas kita semester 5 ada namanya peminatan. Nah, jadi ada 2 pilihan nih, kan ada PR sama jurnalistik. Nah, karena saya orangnya kayak, saya pengen belajar untuk menulis, kayak saya pengen menghasilkan sebuah karya. Karena kan kita kalau tulis maka itu tuh akan abadi, akan ada. Jadi walaupun sebenarnya saya tidak mempunyai skill di bidang menulis, tapi saya mau belajar untuk belajar menulis. Ya. Baby. Kalau dari saya awalnya tuh pas kami kan angkatan COVID, terus kami kan bingung pasti itu mau pilih jurusan apa nih. Secara kita ilmunya juga masih kurang karena kan COVID. Zoom terus, jadi praktiknya tuh kurang kan di sekolah. Jadi waktu itu saya disarankan oleh mama dan kakak saya untuk masuk, ada prodi ilmu komunikasi nih. Jadi saya kan penasaran, ilmu komunikasi nih belajar apa? Apa cuma komunikasi saja? Tidak mungkin kan. Jadi saya penasaran, berangkat dari penasaran itu makanya saya daftar ilmu komunikasi. Oke, dari Ayu. Kalau saya sendiri sih awalnya kayak saya mau kuliah atau tidak, tapi ternyata setelah ada kakak yang salah satu dosen juga di komunikasi menawarkan saya untuk kayak masuk sudah biar kau kuliah biar masuk sudah di ilmu komunikasi. Awal tuh saya tidak tahu ilmu komunikasi itu kayak belajar apa saja. Kayak awal saya searching kayak belajar kayak bisa berbicara di depan umum saja, ternyata kayak tidak, ternyata masih ada kayak jurnalis juga. Jadi di sini saya juga mengambil peminatan jurnalistik, sama kayak saya bukan introvert, jadi saya lebih memilih jurnalistik. Sama kayak saya juga kayak suka kayak fotografer begitu, video, sama kayak penulisannya juga saya kurang, jadi kayak bisa lah itu ke situ. Oke, jadi kalau saya panjang nih ceritanya. Kan juga. Panjang ceritanya karena kayak dari pertama tuh saya pengen ambil hubungan prodi HI itu hubungan internasional. Terus karena tidak ada di Maumere, jadi saya tarik tuh dari HI itu kayak kira-kira apa yang masih nyambung dengan HI. Akhirnya dia, kayaknya komunikasi masih nyambung. Kayaknya komunikasi bagus nih kayak apa? Karena kan kayak kita bisa belajar komunikasi yang baik dengan orang lain. Terus pas pokoknya beranjak dari semua mata pelajaran kita ikutin kesana kayak pas masuk mata kuliah tentang jurnalis, itu saya kayak bagus nih, kayaknya saya mau belajar jurnalis gitu. Dan ya makanya saya pilih peminatan jurnalistik dan ketemulah kita. Iya teman-teman, kita nih kan pilih peminatan jurnalistik. Kalau kalian kira-kira kalian punya jurnalis favorit siapa ya? Kira-kira. Kalau Ayu? Saya Saya serba duluan dari tadi. Karena kamu di ujung.
Jadi kalau saya sih mau ambil jurnalis favorit saya Yasir Nenek Ama karena kan dia salah satu jurnalis dari Timur, dari Flores juga, ada Nara. Akam sih anaknya. Sama kayak saya melihat dia tuh mulai dari kayak dia itu sarjana gizi, tapi dia mengambil pekerjaan jalurnya kayak penyiaran, ke jurnalis. Sama kayak kemarin ada dia juga pernah kuliah tamu sama kami di kampus. Makanya saya tahu dia tuh kayak dari situlah. Bagus. Kalau dari Novi, Kalau dari saya suka jurnalis perempuan namanya Desi Anwar. Sumpah dia tuh keren sekali menurut saya, kayak dari cara dia jadi presenter, dia sempat jadi presenter terus penulis berita juga, dan dia juga suka tulis buku yang kayak tentang perempuan, tentang kayak bagaimana hidup hidup sederhana, kayak begitu. Pokoknya bagus. Buku-bukunya tuh kayak sangat motivasi sekali. Kalau saya tidak ada jurnalis favorit, tapi saya punya penulis favorit, namanya Alfi Syahrin. Jadi dia tuh pernah keluarin buku, judulnya tuh Insecurity. Jadi di buku itu tuh dia bukan cuma bahas tentang insecurity, tapi dia juga bahas tentang bagaimana kita yang lagi insecure ini melihat di sekeliling kita ini bukan cuma masalah saja atau kita punya ketidakpercayaan diri, tetapi kita bisa menemukan dari insecurity itu apa yang bisa kita gali dari diri kita sendiri. Jadi dia tuh kayak membantu kita untuk menemukan hal-hal baik apa yang ada di insecurity kita sendiri. Kalau dari saya sih, Oke, kalau dari saya, kayaknya saya sangat-sangat terlalu Saya punya jurnalis favorit itu Najwa Shihab. Kayak siapa sih yang tidak tahu, pasti kalian juga sudah tahu ya. Iya, karena dia tuh jurnalis perempuan, terus dia influence juga, terus kayak dia tuh banyak tentang isu-isu politik, dan dia juga kayak berani sekali, keberanian kayak mengkritik politisi. Ya, jadi kayak keberanian dia tuh, mantap, keren. Iya. Beri jempol. Dan kita tuh setelah memilih peminatan jurnalistik, sehabis kita magang, kita KKN ya, di semester 6, ya, ternyata semester 7-nya benar-benar selesai dari KKN, kita langsung disuruh untuk memilih mau daftar magang atau lanjutkan dengan skripsi. Ya, nah kebetulan kami berempat ini, kami memilih untuk magang. Dan waktu itu kami dikasih pilihan untuk magang, mau pilih tempat di mana. Nah, setelah itu kami memilih magang di Ecora. Nah, dari teman-teman nih, kenapa kalian memilih magang dan kenapa harus di Ecora? Dari Ayu duluan mungkin? Ayu. Kalau saya sih awalnya karena mungkin di kampusnya kayak lebih kayak banyak teori begitu. Jadi kayak memilih magang supaya kayak bisa turun lapangan, kayak lebih banyak kayak belajar penulisannya, kayak turun ke kayak peliputan, ketemu langsung dengan narasumber. Kalau untuk milih Ecora sih karena mungkin saya melihat kayak berita-beritanya kayak bagus-bagus, kayak penulisannya juga kayak wow ini jadi ya benar. Kalau dari Novi, kalau dari saya, kenapa saya pilih magang? Itu tuh yang pertama karena saya kayak mungkin kalau secara teori dan ilmu ya kita sudah dapat di kampus, misalnya ada praktek sedikit-sedikit. Tapi menurut saya kayak untuk kita bisa dapat feel-nya kayak dunia kerja tuh bagaimana, nah dari situ yang kayak buat saya, kayaknya saya harus magang supaya saya bisa tahu, supaya kayak kan kalau kita magang kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan semua sistem yang ada di tempat magang gitu. Dan kenapa harus pilih di Ecora? Ya karena memang sebelumnya kita harus searching dulu, ternyata Ecora pemberitaannya mendalam sekali, mengulik beritanya itu sampai benar-benar, dan tata cara penulisan bahasanya bagus, begitu.
Halaman websitenya menarik. Iya. Websitenya menarik. Bagus. Oke, Feby. Kalau dari saya tuh, kalau di Ekora kan sendiri saya lihat tuh postingan beritanya itu kan seminggu sekali ya. Ya, seminggu sekali. Jadi saya merasa saya akan nyaman di situ karena saya merasa kalau maksudnya postingan beritanya seminggu sekali itu maksudnya membuat saya tuh ada waktu untuk berproses dulu, mencari narasumber, membuat tulisan saya lebih bagus dulu untuk saya langsung diupload. Kalau saya sih itu sih. Kenapa saya tertarik karena Ekora lebih mementingkan kualitas beritanya daripada kuantitas. Oke, next. Kalau dari saya, kenapa saya memilih magang? Nah, sebenarnya saya tuh bukan kayak melarikan diri dari skripsi ya, tapi kayak, tapi tidak kok, benar, ya tidak. Tapi juga sih. Iya. Tapi itu memang poin penting juga sih. Ya, tapi sebenarnya tuh karena kayak kami kan selama ini cuma belajar di dalam kelas, cuma di bangku kuliah. Kayak praktek itu juga kurang, benar-benar maksudnya kayak mendalami apa yang harus kita pelajari kan kurang toh. Jadi kayak saya juga pengen tahu sebenarnya di dunia kerja itu seperti apa. Maksudnya kayak kita kan mungkin bayang-bayangan kita kan hanya lihat dari orang, tapi kita belum pernah merasakan, kita tidak merasakan langsung. Jadi kayak supaya saya tahu ke depannya saya mau jadi apa, maksudnya kayak sebenarnya saya ini arah saya kemana sih. Jadi saya memilih untuk ikut magang. Dan kenapa di Ekora? Karena kayak yang seperti teman-teman saya bilang, kayak iya benar, Ekora tuh mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Aduh, astaga, terbalik. Iya. Iya benar-benar. Terus kayak kalian ekspektasi kalian sama realita kalian sudah sesuai belum pas kalian datang dari kampus nih ke Ekora? Sudah sesuai belum? Ya, sesuai. Kalau dari saya karena kan kita memang benar-benar baru ya untuk ke dunia jurnalis. Jadi pas datang tuh kayak saya pikirnya kayak semoga tim redaksi Ekora tuh benar-benar ajar kita dari yang dasar-dasar. Dan itu memang kita dapat sekali mulai dari awal dengan kita disuruh baca buku itu memang sederhana sih, kayak simple, tapi sebenarnya itu tuh bagus sekali untuk perkuat kita punya kosakata dan segala macam. Terus mulai diajarin bagaimana cara kita cari angle bagus, kayak misalnya suatu berita atau suatu kejadian ini ternyata ada banyak sisi yang bisa kita angkat begitu. Jadi terus kayak di sini tuh benar-benar pas kita datang kayak kita kan awalnya kayak aduh bagaimana ya di sana tuh akan seperti apa, dengan takut gugup juga, ternyata sampai sini benar-benar kayak heaven nih. Kayak pokoknya ngalir saja dari awal, tidak langsung dituntut untuk mungkin menghasilkan sesuatu atau apa, tapi kita belajar pelan-pelan. Di sini kita semua belajar sama-sama. Ya, belajar dari awal gitu. Mungkin Feby. Dari sama sih. Oke, teman-teman, karena kita sudah turun ke lapangan kan, Nah, boleh nih di-spill cerita-cerita menarik pas awal-awal turun liputan nih. Kalau dari saya nih, kan kita dari kantor nih, kan sudah kan selalu membuat perencanaan liputan. Jadi kayak kita dalam kantor ini kita sudah merencanakan semua dengan sebaik mungkin, dan pas kita punya keyakinan bahwa sampai sana pasti akan langsung dapat narasumber nih. Kayak kita punya rencana liputan sudah matang nih. Jadi ternyata pas turun lapangan tidak sesuai dengan saya punya bayangan pas dalam kantor. Ternyata tuh sampai sana kayak ada sedikit penolakan dari narasumber. Maksudnya kayak intinya kita tuh ekspektasi kita jangan terlalu tinggi kalau kayak pasti sampai sana akan baik-baik saja nih, akan selalu diterima dan baik, karena di tempat kita turun lapangan itu pasti dengan orang yang berbagai latar belakang yang berbeda dengan kita. Mungkin pada saat mereka itu mungkin lagi sibuk atau apa, jadi kayak intinya kita jangan terbawa suasana saja. Kita punya mood juga, harus tetap jaga mood kita. Oke, Ayu. Kalau saya sih pernah kemarin pergi mau liputan ke barbershop, kayak ada terkendala, mungkin mereka kayak sibuk begitu, sama kami sudah masuk kayak ke satu tempat untuk wawancara, tapi narasumbernya kayak tidak bisa jawab, sama untuk di videonya saja dia malu-malu begitu. Itu saya sih mungkin kayak lebih menariknya.
Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pilih fokus berita ya ke kuliner, tapi jangan berharap juga sih. Tapi senang karena maksudnya narasumbernya tuh baik gitu. Maksudnya mereka mempersilahkan kita untuk mengiklankan mereka punya produk makanan. Bisa dikasih gratis juga. Terus langit, terima kasih. Ya, mereka dapat tes liputan ya. Mereka dimasakin oleh ownernya langsung. sendiri. Menu yang best seller lagi. Terima kasih owner. Ya. Oke, kalau dari saya, kalau teman-teman tadi ceritakan kayak bagaimana narasumbernya, kalau dari saya, kalau menurut saya yang paling penting tuh kayak kita turun lapangan tuh, yang pertama kita pun diri tuh harus ada perencanaan gitu toh. Perencanaan liputan tuh harus benar-benar matang supaya kita ke sana jawaban dari narasumber juga kita bisa giring kayak yang maunya kayak mau yang kita kulik lebih dalam begitu. Terus dan yang paling penting kita kan ya Gen Z tuh apa-apa pasti mood first, mood itu nomor satu. Dan itu kita kayak mau lagi dalam keadaan masalah seberat apapun di depan narasumber kayak harus baik-baik saja, harus senyum. Karena kan kalau kita punya vibes bagus begitu kan orang juga senang. Ya, setidaknya kita punya positif energi tuh. Terus kalau misalkan narasumbernya kalau moodnya tidak buruk, tapi kalau kita senyum kan nanti kayak mungkin bagus. mereka mencair lah. Begitu. Oke teman-teman, kira-kira harapan kalian ke depan nih, kayak bagaimana nih perjalanan masih berapa bulan ke depan? Teman-teman pengennya bagaimana nih ke depan? Hal-hal yang mau dicapai mungkin. Iya benar-benar. Kalau dari saya kayak kita nih awal ya, kayak mungkin harapan saya di awal ini mungkin semoga kedepannya kita lebih bisa belajar lagi, kita memperdalam lagi, kita lebih serius lagi. Semoga di Ekora sini tuh kita pokoknya intinya kita dari awal sudah baik-baik nih. Usahakan sampai akhir pun tetap baik-baik saja di sini. Ya, dari saya itu saja sih. Coba dari Ayu. Kalau saya sih kayak sama saya seperti Noviva. Kalau untuk Ekoranya sih semoga kedepannya lebih maju lagi, lebih banyak menghasilkan berita-berita yang lebih kritis atau lebih bagus deh. Kalau dari saya semoga mental kuat untuk menghadapi narasumber. Dan yang paling penting semoga tim Ekora tidak capek-capek untuk mendampingi kami. Ya, itu saja. Kalau dari saya semoga ada dress code di podcast ini. Tapi intinya semoga kita semua berproses, semoga kita semua dapat menerima baik ilmunya dan kita bisa terapkan ke depannya mau bagaimana. Benar sekali. Oke teman-teman, itu saja cerita kami hari ini. Ini kami bukan berkeluh kesah, tapi kami tuh sebenarnya pengen sharing ke teman-teman kalau ternyata dunia jurnalis itu tidak seseram itu. Ternyata ada banyak hal seru di balik itu. Oke, itu saja podcast Anak Magang hari ini. Nantikan episode-episode menarik selanjutnya. Dah.